Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahrijal Muslim, NPM 17630229, kelas 6B Nonrek BJB. Saya ingin menjawab soal-soal dari Bapak. Soalnya, jelaskan siklus hidup pengembangan sistem. Siklus hidup pengembangan sistem adalah suatu metode tradisional yang digunakan untuk membangun, memelihara, dan mengganti suatu sistem informasi. Siklus hidup pengembangan sistem dapat didefinisikan sebagai serangkaian aktivitas yang dilaksanakan oleh profesional dan pemakai sistem informasi untuk mengembangkan dan mengimplementasikan sistem informasi. Tahap SDLC 1, perencanaan sistem. Pada tahap ini dibentuk struktur kerja strategis yang luas. Pandangan sistem informasi baru yang jelas akan memenuhi kebutuhan pemakai informasi. Proyek sistem dievaluasi dan dipisahkan berdasarkan prioritasnya. 2. Analisis sistem. Pada tahap ini dilakukan proses penilaian, identifikasi, dan evaluasi komponen dan hubungan timbal balik yang terkait dalam pengembangan sistem, definisi masalah, tujuan kebutuhan, prioritas, dan kendali sistem, ditambah identifikasi biaya keuntungan. 3. Perencanaan sistem secara umum konseptual. Tahap ini dibentuk alternatif perencanaan konseptual untuk perluasan pandangan kebutuhan pemakai berdasarkan umur, status, profesi, gender pengguna. 4. Evaluasi dan seleksi sistem. Pada tahap ini, nilai kualitas sistem dan biaya atau keuntungan dari laporan dengan proyek sistem dinilai secara hati-hati dan diuraikan dalam laporan evaluasi dan seleksi sistem. Perancangan sistem. Pada tahap ini menyediakan spesifikasi untuk perancangan sesuai konseptual, semua komponen dirancang dijelaskan secara detail. Keenam, implementasi sistem dan pemeliharaan sistem. Tahap ini sistem siap untuk dibuat dan diinstalasi. Beberapa tugas harus dikoordinasi dan dilaksanakan untuk implementasi sistem baru. Keunggulan SDLC sebagai berikut. 1. Sederhana dan mudah digunakan. Mudah untuk mengatur tugas dan tahap yang jelas. Ketiga, kebutuhan harus jelas sebelum pergi ke fase berikutnya. Keempat, setiap fase perkembangan hasil dalam rangka linear tanpa tumpang tindih. 5. Bekerja dengan baik untuk proyek-proyek di mana kebutuhan sistem terpenuhi. Kelemahan SDLC 1. Penggunaan dapat menilai kualitas hanya di akhir proses dan sulit untuk meramalkan hasil tanpa mengikuti setiap langkah proses. Yang kedua, klien mengalami kesulitan melakukan perubahan di pertengahan proses. Proses ketiga, proses yang panjang dan memiliki resiko yang tinggi jika ada kesalahan di awal proses. Keempat, pengguna tidak dapat mereview untuk produk sebelum produk tersebut selesai diproduksi. Yang kelima, perangkat lunak hanya bisa digunakan jika produk benar-benar sudah jadi. Oke, yang kedua. Pertanyaan yang kedua, jelaskan bagaimana perencanaan sistem, analisis sistem, dan desain sistem yang baik dalam melakukan testing dan implementasi. Perancangan sistem merupakan suatu aktivitas yang harus dilakukan sebelum mengembangkan sebuah sistem. Hal ini dilakukan agar pengembangan sistem sesuai dengan visi misi dan tujuan suatu perusahaan. Perancangan dan analisis sistem. Perancangan sistem merupakan salah satu tahapan atau fase pengembangan sistem yang pertama. Dalam tahap ini menentukan suatu rangkaian atau kinerja kerangka kerja yang menyeluruh. Bagian ini melibatkan para manajer atau para senior yang profesional guna menemukan strategi untuk mendukung rencana yang telah ditetapkan oleh suatu organisasi. Perencanaan sistem terdiri dari perencanaan jangka pendek, yaitu jangka waktu dari 1 tahun sampai dengan 2 tahun. Selanjutnya perencanaan jangka panjang, yaitu jangka waktu sampai maksimal 5 tahun. Pengertian analisis sistem. Analisis sistem adalah penjabaran dari suatu sistem informasi
yang utuh ke dalam berbagai macam bagian komponennya. Dengan maksud agar kita dapat mengidentifikasi atau mengevaluasi berbagai macam masalah maupun hambatan yang akan timbul pada sistem sehingga nantinya dapat dilakukan penanggulangan, perbaikan atau juga pengembangan. Suatu sistem dibentuk yang dapat berupa penggambaran, perencanaan, dan pembuatan sketsa atau pengaturan dari beberapa elemen yang terpisah ke dalam satu kesatuan yang utuh dan berfungsi, termasuk menyangkut konfigurasi keras dari suatu sistem. Demikian jawaban